Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang gambaran saat kalian UTBK, sebelum, saat, dan juga sesudah gitu ya. Harapannya semoga dapat memberikan gambaran buat teman-teman tentang bagaimana sih UTBK itu, bagaimana dan apa sih yang kalian lakukan sebagai peserta ketika UTBK itu. Oke, di sini aku membaginya menjadi tiga, yakni sebelum UTBK, saat UTBK, dan juga sesudah UTBK. Yang pertama, sebelum UTBK. Kalian tuh ngapain sih kalau misalkan sebelum UTBK itu? Jadi sebelum UTBK 15 menit, kalau nggak salah waktu itu, kalian akan dikumpulkan dalam suatu ruangan tertentu untuk pengecekan berkas-berkas yang ada di kartu peserta UTBK. Di bagian bawah itu kan ada perintah disuruh membawa berkas-berkas. Nah, itu dicek di ruang tersebut. Kalian diminta duduk satu-satu, terus nanti ada kayak semacam petugasnya untuk mengecek data-data kalian. Ada KTP asli waktu itu, terus kartu peserta SNBT asli, kemudian SKL, surat keterangan lulus yang udah dilegalisir buat yang belum punya ijazah. Kalau misalkan buat yang gap year udah punya ijazah, silahkan pakai fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir juga. Nah, karena waktu aku itu masih ada COVID, jadi waktu itu diminta surat keterangan sehat. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya surat keterangan sehat udah nggak dipakai lagi. Oh ya, untuk pengecekannya itu dilakukan satu-satu tiap peserta ya. Jadi satu peserta dicek oleh satu pengawas atau petugasnya. Kalau misalkan nggak lengkap, kalian nggak boleh masuk ke ruang UTBK. Kalau di ruang ini, misalkan ada yang telat itu masih boleh masuk. Tapi kalau udah nanti saat masuk ke ruang UTBK-nya, kalau ada yang telat itu nggak boleh masuk. Setelah itu, kalian akan diminta untuk menyiapkan satu alat tulis, yakni kalau tahunku dulu pulpen, bukan pensil, satu aja. Kemudian semua aksesoris kalian diminta untuk dilepas. Yang jelas sih jam tangan ya, disuruh dilepas, ditinggal di ruang tunggu itu. Kemudian kalian akan disuruh untuk berbaris, dicek satu-satu menggunakan metal detector untuk masuk ke ruang UTBK. Jadi, kalaupun kalian berpikiran untuk melakukan kecurangan kayak gitu, pasti kalian ketahuan. Jadi jangan sampai kalian melakukan kecurangan daripada kalian nantinya tidak mendapatkan pengumuman SNBT atau tidak lolos SNBT. Yang kedua, saat kalian sudah berada di ruang UTBK. Yang pertama, ketika kalian sudah masuk semuanya, kalian akan diberi kesempatan oleh panitia atau pengawas untuk keluar lagi. Apabila ada yang ingin ke kamar mandi ataupun ingin minum, itu boleh 15 menit. Jadi manfaatkan waktu 15 menit itu buat kalian yang mungkin mau ke kamar kecil dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan nanti kalian setelah waktu 15 menit itu mau keluar, itu tidak bisa. Kalian tahu nggak sih sensasi ruang UTBK itu? Mungkin di setiap ruang UTBK berbeda atau gimana, tapi waktu aku UTBK itu, ruang UTBK aku itu rasanya dingin banget. Kayak AC-nya itu entah dibuat sangat dingin atau gimana, tapi kayak tubuhku itu jadi kayak rasa kedinginan gitu loh. Maka dari itu aku saranin kalau kalian mau UTBK silahkan pakai kaos kaki. Oke, kembali lagi setelah kalian dikasih waktu 15 menit, kalian akan dibacakan tata tertib tentang UTBK. Silahkan didengarkan dengan baik, jangan sampai kalian melanggar aturan atau ketentuan yang telah dibacakan oleh pengawas. Setelah itu kalian akan dibagikan kertas HVS untuk coret-coretan. Dibaginya itu satu-satu. Seandainya pun kalau misalkan nanti kalian kurang, tinggal angkat tangan dan minta. Jangan tengok kanan kiri. Setelah itu nanti akan diadakan semacam kayak simulasi bagaimana kalian membuka dan juga mengerjakan paket-paket soalnya. Setelah itu secara bersamaan kalian akan diperbolehkan untuk mengerjakan soal UTBK. Nah, pada saat mengerjakan soal ini, kalau misalkan kalian itu mengalami kesulitan pada saat pengoperasian komputer ataupun tadi kertas orat-oratannya kurang, silahkan kalian tunjuk tangan. Jadi kalau misalkan ada apapun yang membuat kalian tuh mengganjal, silahkan tunjuk tangan dan tanya ke pengawas. Jangan sampai kalian hanya tengok kanan kiri. Takutnya kalau misalkan kalian tengok kanan kiri, kalian tuh disangka melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Kalau ada yang mengganjal atau membuat kalian merasa tidak enak, silahkan langsung angkat tangan. Yang ketiga, ketika kalian sudah selesai mengerjakan soal UTBK, apakah boleh langsung keluar dari ruang UTBK? Tidak. Waktu tahunku itu kita semua disuruh untuk menunggu, jadi keluarnya itu bersamaan satu-satu. Saat kalian sudah selesai mengerjakan soal UTBK, tetapi waktunya belum selesai, mungkin ya kalian nunggu yang lain. Tapi kalau udah selesai semua dan waktunya udah selesai, nanti pengawasnya akan mengambil kertas orat-oratan tadi yang dikasih. Jadi kalian tuh keluar hanya membawa satu alat tulis yang tadi kalian bawa itu, tidak dibawa kertas orat-oratannya. Setelah di luar ruang UTBK, kalian akan kembali lagi ke ruang tadi yang pertama buat transit. Saat di ruang itu, kalian diperbolehkan untuk minum dan lain sebagainya. Untuk kemudian kalian keluar dari lokasi UTBK kalian itu. Karena nantinya akan dipakai buat teman-teman yang sesi selanjutnya kan. Oke, itulah kira-kira gambaran sebelum
sesaat dan juga setelah kalian UTBK. Semangat buat teman-teman yang mau UTBK, jangan sampai kalian melakukan atau berinisiatif melakukan kecurangan, karena semua kecurangan itu dari tahun ke tahun selalu ketahuan. Jadi buat kalian, jujurlah, karena ini kan tentang masa depan kalian ya gitu. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.